Penghakiman. Katolik percaya bahwa Allah akan menghakimi dunia menurut doktrin-doktrin gereja mereka. Jika Allah akan menghakimi dunia dengan gereja Katolik, lalu bagaimana dengan gereja Baptis? Apakah mereka binasa? Bagaimana dengan Hindu dan Muslim? Siapakah yang akan Anda percayai untuk keselamatan kekal Anda? Gereja Anda? Kita dengarkan Mazmur 96 ayat 13. Di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenarannya. Ada ribuan denominasi yang berbeda di dunia hari ini. Tiap-tiap agama mengecam agama yang lain. Namun semua agama itu menjanjikan keselamatan melalui denominasi mereka. Bagaimanakah kita tahu harus pilih yang mana? Jika kita memilih gereja Katolik, berarti kita menerima orang-orang kudus sebagai pengantara doa yang tidak lebih dari berdoa kepada berhala. Alkitab mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2:5. Imam dipanggil Bapa, yang mana dilarang oleh Yesus dalam Matius 23 ayat 9, yang berbunyi, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Sidang jemaat Allah memberitahu kita bahwa berbicara dalam bahasa roh adalah bukti awal dari Roh Kudus. Padahal Paulus berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang atau canang yang gemerincing. Tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Hampir semua denominasi dengan cepat mengatakan kepada kita bahwa banyak hal dalam Alkitab yang disalah tafsirkan, hilang dalam penerjemahan, atau tidak berlaku bagi dunia hari ini. Jadi apakah kita harus percaya kepada Alkitab atau kepada doktrin-doktrin denominasi? Apa yang akan dipakai oleh Allah sebagai sebuah patokan untuk penghakiman? Jika saya bertanya kepada orang Katolik di sini malam ini, menurutmu dengan apa Allah akan menghakimi dunia ini? Orang Katolik berkata dengan gereja Katolik. Baiklah, sekarang gereja Katolik apa? Sekarang mereka memiliki Roma, Ortodoks, Yunani, dan banyak dari mereka gereja Katolik yang di mana itu nantinya. Orang Lutheran berkata, dengan kami, berarti kalian orang Baptis keluar. Dan kemudian jika kita berkata, dengan Baptis, berarti kalian orang Pentakosta keluar. Maka akan ada kekacauan yang sedemikian. Tidak ada seorang pun yang akan tahu apa yang harus dilakukan. Maka ia tidak pernah berjanji untuk menghakimi dunia dengan gereja. Ia berjanji akan menghakimi dunia dengan Kristus. Dan Kristus adalah firman. Dan Alkitablah yang akan menghakimi dunia, yaitu Yesus Kristus, yang tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Referensi Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 5 ayat 22, sebab Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Yohanes 12 ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku,
ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Efesus 1 ayat 5-7. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Efesus 2 ayat 5-8, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, atau oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus Kristus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Dalam Wahyu 22 ayat 18-19, sebab aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari kitab kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Haleluya. Amin.